Ayo teman-teman, sahabat, hari ini kita mau bahas ya. Ini review batu ya. Batu ini baru kita dapatkan ya. Jenis batunya ya. Kita mau review jenis batunya dulu. Ini batu ciri-ciri seperti ini ya. Jadi warnanya dua warna, ada putih, ada merah, ada pinknya, pinkish. Ada jadi tiga warna ini, pink, merah, sama putih. Menurut pengalaman saya, ciri-ciri seperti ini ya, batu yang punya ciri seperti ini ya, ini biasanya keluarnya itu ruby ya, warnanya ruby ya. Ada merah, ada warna pinknya, ada totol-totol merah di sini, ada, maaf, ini ada warna putihnya ya, seperti itu. Jadi kalau yang ciri-ciri seperti ini biasanya keluarnya itu batunya ruby ya. Terus ada yang bertanya, Mas, kalau yang begini nih Bang, ruby apa nih yang kayak gini nih, yang seperti ini ya. Mungkin teman-teman ada yang punya juga ya ciri-ciri seperti ini ya, rubinya ya gitu ya. Ini keluarnya ruby Burma. Nanti kalau kita lab biasanya berdasarkan ciri dan karakter itu, karakter serat dan ciri-ciri ya itu. Nah, kandungan-kandungan mineralnya ini keluarnya biasanya natural ruby ya, originnya Burma atau asal eksplorasinya adalah ditemukannya adalah Burma atau Myanmar ya, sama aja seperti itu. Ini potongannya pirkat ya, atau tetes air, kalau orang Indonesia bilangnya tetes air seperti itu kalau orang-orang kita itu ya. Terus sekarang itu kita mau review kekurangannya ya. Kekurangannya seperti ini kan fisik, ini kan istilahnya orang bilang kalau batu seperti ini ya, ini mainnya main karakter ya, karena nggak mungkin kita hubungkan dengan kualitas kuantitas ya, nggak ada terlalu terhubung, karena ini mainnya main karakter. Karena apa, orang cari begini, kenapa cari yang begini nih, karena dia cari karakter batunya itu tidak ada yang menyamain ya. Seperti ini nih, totalnya sebelah sini nih nggak ada yang bakalan nyamain, karena karakter batu itu sendiri-sendiri ya, nggak mungkin ditemukannya sama. Itulah kelebihannya dari ini kelebihannya. Kekurangannya yaitu batunya kecil ya, batunya kecil. Terus seandainya warna merahnya lebih banyak mungkin lebih bagus ya. Ini kita review batu ini aja ya. Warnanya gradasi warna merah sama warna putih sama pinknya, ini merahnya lebih mencolok, mungkin lebih bagus lagi. Jadi kekurangannya itu, dan batunya kecil ya. Batunya nggak terlalu besar, ini dimensi cuman dimensi 8,7 ya panjangnya ini ya. Seperti itu. Terus batunya mungkin kurang kristal ya, udah kristal transparan, tapi kalau seandainya kristalnya lebih kristal lagi, seperti ya, orang bilang like kristalnya lebih seperti body glass, orang bilang ya mungkin lebih bagus lagi, tapi harganya kan ya tahu sendiri ya, seperti itu ya. Kelebihannya kita bahas kalian. Ini batunya nih teman-teman, seperti ini ya. Kelebihannya batu ini ya, batu ini ya itu dia mulus tuh fasetnya nih, kan potongannya kaboson nih, kobusen orang bilang, kabocon ya, seperti itu, manual poles ya. Itu dia mulus, dia punya itu permukaan tuh. Jadi mulus panggaknya tuh berdasarkan batu yang ditemukan ya, materialnya, material rock bahannya tuh bagaimana. Kalau memang bahannya dia bagus, mulus ya, jadinya mulus kayak gini ya, seperti itu ya. Jadi kelebihannya itu batunya mulus ya. Terus warnanya juga nggak kusam, cerah warnanya ya. Sebagai batu ruby, dia batunya cerah, kristalnya juga lumayan. Tapi seandainya kristalnya lebih jreng lagi ya mungkin lebih bagus lagi, seperti itu ya. Terus kita mau bahas sekarang originnya ya. Ya, batu seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, karakternya seperti ini. Mohon maaf nih ya. Jadi biasanya keluarnya itu Burma atau Myanmar ya. Nah, keluarnya Burma atau Myanmar. Ini kan menurut ciri-cirinya kan no hit ya, tidak ada glass fill-nya, nggak ada HC-nya ya. Ini no hit ya. Jadi memang lapisan, atau kalau pakai kaca pembesar lapisan, atau kita kan nggak ada flek-flek glass ya, atau gelembung atau bubble, nggak ada. Jadi
dia ini keluarnya biasanya no hit ya, tidak ada gradis penyamaan warna merata gitu, transparan itu nggak ada ya, seperti itu. Tapi lebih jelasnya memang harus dibawa untuk sertifikasi ya ke Memo Lab Game ya, supaya lebih jelas lagi. Tetapi kalau menurut pengalaman saya, ini batu no hit ya, tidak ada treatment ya, seperti itu. Nah, originnya udah kita bahas, sekarang kita nggak bahas tafsiran harga, karena seperti saya bilang, batu mulia sebenarnya tidak ada pasaran harganya. Ya tergantung istilahnya gitu, kalau kita membahas harga, itu istilahnya kita beda lagi, karena kita memang mau review aja, tidak pengen menjual di sini ya. Untuk saling sharing, tuker pikiran, tuker pengalaman saja ya. Nah, sekarang kita mau bahas lagi adalah masalah manfaat ya, manfaatnya. Kenapa sih kita cari-cari batu rubi Burma ya? Ada yang nanya, ada punya rubi Burma nggak? Nah, biasanya juga kalau menurut saya pribadi, karena di koleksi rubi Burma, rubi batu mulia yang biasanya paling banyak dicari batu rubi itu ya, paling banyak dicari terutama rubi Burma ya, seperti itu. Karena apa, orang pengen punya, pengen koleksi ya, pengen untuk pakai-pakai ya, untuk menambah rasa percaya diri, atau pengen punya untuk disimpan-simpan bahwa gue punya nih rubi nih ya, seperti itu ya. Batu rubi itu biasanya untuk koleksi, untuk pakai-pakai, untuk dibikin mata cincin atau mata liontin, untuk memperindah penampilan, untuk mempercantik penampilan ya, untuk rasa percaya diri, seperti itu. Terus ada nggak beredar kepercayaan masyarakat lainnya di luar? Ya ada, banyak. Kalau untuk batu rubi ini saya rasa paling banyak ini kepercayaan masyarakat itu ya. Untuk batu rubi ini kan sebenarnya batu yang banyak dipercaya, banyak membawa manfaat, seperti itu. Contohnya ada yang percaya di masyarakat bahwa batu rubi itu bisa meningkatkan rasa percaya diri ya. Terus menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan dalam arti apa? Kalau kita pakai batu rubi ini, ada yang percaya bahwa kita bisa menjaga dari suatu penyakit, serangan suatu penyakit ya, atau istilahnya orang bilang tuh tidak mudah kena penyakit, seperti itu ya. Terus ada yang percaya juga bahwa memakai batu rubi itu bisa disenengin oleh atasannya, atau apa namanya, menambah rasa motivasi diri juga ya, atau artinya dalam arti kita punya motivasi dengan memakai batu rubi itu, memperkuat pikiran ya, itu memperkuat pikiran kita, daya pikir kita, seperti itu. Itu kepercayaan dalam masyarakat ya. Terus ada juga yang percaya bisa mendatangkan energi positif ya, menolak energi negatif ya, sah-sah aja, namanya kepercayaan seperti itu ya yang beredar di masyarakat. Batu rubi juga katanya istilahnya ada yang bilang itu lambang cinta ya, lambang cinta dalam arti itu kalau kita memberikan, kita diberi batu, kita cewek nih diberi batu rubi sama laki-laki, itu berarti laki-laki itu senang sama kita. Itu kepercayaannya gitu, bahwa batu rubi itu melambangkan cinta seseorang ya, atau memperkuat persahabatan, tali persahabatan biasanya memberikan batu rubi tersebut ya. Itu perlambang, istilahnya orang bilang lambang lah, lambang cinta batu rubi itu, seperti itu ya. Dan ada lagi yang percaya bisa untuk pengobatan untuk batu rubi itu ya, seperti itu ya, untuk pengobatan diri ya dari suatu penyakit ya. Kiranya saya rasa udah semua kita bahas untuk review batu yang saya pegang ini ya, seperti itu. Penampilannya seperti ini dua warna ya, atau hampir mirip tiga warna ya, tricolor ya, itu ya. Akhir kata ya, saya ucapkan terima kasih udah nonton video saya. Kalau mungkin ada pendapat yang sama atau berbeda, silahkan berkomentar ya, karena
bagi saya semua adalah ilmu ya, menambah pengalaman juga, menambah wawasan juga. Jadi pembahasan untuk review batu kita ini sebenarnya untuk intinya dalam arti untuk apa, menambah wawasan dan menambah soal batu, menambah ilmu pengetahuan soal batu-batu mulia, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Nanti kita akan bahas-bahas batu-batu yang lain mungkin ya, batu sejenis atau batu yang lain lagi yang saya baru dapat ya. Jadi batu ini cuman standar aja, batu-batu standar kelasnya yang kita bahas ini. Kita tidak membahas batu-batu yang mahal-mahal. Ini standar-standar warung kopi aja atau standar pemakai-pemakai aja ya. Jadi tidak ada yang kita bahas batu yang kelas begini, kelas begitu, enggak ya. Jadi batu umum aja, pada umumnya aja, karena memang standar-standar kelas itu mungkin nanti pasti pembahasannya di lain waktu ya, gitu, seperti itu. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.